Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach. Salam bagimu dalam nama Yesus Sang Mesias. Kali ini kita akan membahas tentang ajaran Paulus dan Muhammad terkait dengan monogami atau poligami. Kita melihat bahwa tentang monogami, hal yang paling mendasar untuk melihat bahwa apakah praktek monogami merupakan ajaran Tuhan atau bukan, yaitu kita bisa membaca dalam awal penciptaan ketika Allah menciptakan hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Begitupun ketika membangun kembali bumi setelah air bah, monogami kembali ditekankan sebagai hal yang diinginkan Allah. Selain itu, prinsip monogami juga bisa kita lihat dalam kitab hikmat seperti Ayub, Kidung Agung, dan Amsal yang menekankan prinsip kehidupan monogami. Monogami juga digambarkan sebagai kehidupan suara kenabian atau profetik. Seperti hubungan Allah dengan bangsa Israel dan ketika Israel jatuh pada penyembahan berhala, maka akan disebut sebagai perzinahan. Jadi monogami adalah semangat yang sebenarnya dibawa oleh Alkitab. Sebab kita juga bisa melihat bahwa perkawinan poligami yang diceritakan dalam Alkitab banyak membawa petaka. Misalnya contoh, Abraham mengusir Hagar karena kecemburuan Sarah. Kita bisa baca dalam Kejadian 21. Daud jatuh dalam dosa dan penghukuman karena menginginkan istri orang lain padahal dia sudah menikah atau sudah memiliki istri. 2 Samuel 12. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala karena istri-istrinya. 1 Raja-Raja 11. Jadi gambaran tentang akibat dari poligami adalah masalah dan petaka. Nah, Yesus sendiri pada beberapa kesempatan mengajarkan tentang monogami secara tidak langsung dengan mengutip dari kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 3 sampai 7 dan juga kita bisa baca dalam Markus pasal 10. Yesus tidak menekankan 3 orang, 4 orang atau 5 orang dalam perkawinan, tetapi dia hanya menekankan 2 orang, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. 12 murid Yesus bahkan tidak mempraktekkan poligami karena mereka paham bahwa semangat yang dibawa kitab suci dan tradisi mereka adalah monogami, bukan poligami. Sedangkan perilaku poligami adalah perilaku menyimpang atau dosa atau disebut sebagai perzinahan yang setara dengan penyembahan berhala. Nah, sekarang mari kita lihat tentang perkawinan monogami atau poligami yang diajarkan oleh Paulus maupun oleh Muhammad. Kita melihat dari Paulus, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. 1 Timotius 3 ayat 2 dan itu dilanjutkan pada syarat menjadi seorang diaken, yaitu dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 12. Jadi seseorang harus punya suami satu atau istri hanya satu, dia tidak bisa lebih. Dan kita juga bisa lihat dalam Titus pasal 1 ayat 6, dia mengulangi lagi bahwa orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi sebenarnya Rasul Paulus sudah paham bahwa semangat yang dibawa kitab suci itu bukan poligami, tapi monogami. Makanya syarat-syarat menjadi seorang penilik jemaat dalam 1 Timotius dan juga Titus itu adalah orang yang hanya memiliki satu istri. Bukan dua istri, bukan tiga istri. Jadi Rasul Paulus sudah menjelaskan tentang kehidupan monogami. Nah, kehidupan Rasul Paulus sendiri itu juga jauh dari tindakan menyimpang yaitu poligami. Jadi kita sudah lihat ya ajaran Paulus tentang monogami. Nah, sekarang mari kita lihat dalam apa yang diajarkan oleh Muhammad atau apa yang menjadi teladan hidup dari Muhammad sendiri. Kita bisa search, ada beberapa sumber, banyak sumber dalam
dalam internet itu mengatakan bahwa istri dari Muhammad ada sekitar 11. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa istrinya itu ada 13. Nah, saya hanya akan membawa beberapa saja untuk kita ketahui. Yaitu yang pertama, Khadijah bin Huwailid. Umurnya itu 40 tahun, beda 15 tahun dengan Muhammad pada waktu dia kawin dengan Muhammad. Nah, yang kedua, Aisyah bin Abu Bakar itu dinikahi umur 6 atau 7 tahun dan digauli umur 9 tahun. Juga yang ketiga, Zainab bin Jahsh, istri Said, anak angkat Muhammad, yang oleh Al-Qurtubi dinyatakan sebagai kisah yang menyatakan salah satu hak istimewa Nabi dari 16 hak istimewanya. Nah, ada lagi yang selanjutnya, Safiyah bin Huyai, salah satu penduduk Khaybar yang menjadi tawanan. Awalnya ingin dinikahi Dihya Al-Kalbi, pengikut Muhammad, tapi akhirnya Safiyah dinikahi Muhammad atas saran seorang pengikutnya yang lain, pengikut Muhammad. Nah, kita lanjut. Yang kelima ada Zainab bin Kuzaimah. Suaminya mati dalam perang Uhud lalu dinikahi oleh Muhammad. Nah, ajaran tentang poligami dalam Islam ini bisa kita dapatkan sangat banyak. Salah satu contoh, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Galian bin Salamah masuk Islam namun dalam keadaan memiliki 10 istri. Muhammad berkata kepadanya untuk memilih hanya 4 orang istri. Dan hal ini juga terjadi pada Umairah al-Asadi yang masuk Islam tapi punya 8 istri. Lalu Muhammad mengatakan kepadanya hanya pilih 4 orang istri. Bahkan ayat Al-Quran pun ada tentang perkawinan poligami. Misalnya dalam An-Nisa atau surah 4 ayat 3 yang menganjurkan untuk kawin 3, 2, 3 atau 4 saja jika bisa berlaku adil. Pertanyaannya adalah, jika Al-Quran hanya menganjurkan 2, 3 atau 4, mengapa Muhammad memiliki lebih dari yang ditetapkan oleh Al-Quran? Dan belum lagi kita melihat satu video dari Ustadz Abdul Somad tentang bagaimana pernikahan unlimited. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Jadi itulah perbedaan antara ajaran perkawinan monogami dan poligami antara Paulus dan Muhammad. Bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian? Tuhan Yesus memberkati.